Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adik sekalian yang kami cintai karena Allah, pada pertemuan keempat pesantren Ramadan tahun ini untuk tingkat SLTA se-Sumatera Barat, materi kita adalah pentingnya memperbaiki akhlak. Kemarin kita juga membahas masalah akhlak, bagaimana mencontoh Rasul atau meneladani Nabi kita ketika tersalah. Hari ini kita akan fokus kajiannya kepada urgensi atau pentingnya memperbaiki akhlak. Adik-adik sekalian yang kami cintai karena Allah. Pertama, kita akan memulai sebuah pertanyaan. Kenapa kita memperbaiki akhlak? Atau kenapa kita ini diperintahkan untuk memperbaiki akhlak kita? Jawabannya adalah yang pertama, karena memang Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Adik-adik barangkali sudah hafal sebuah hadis yang sudah sangat populer. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya atau hanya saja aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pentingnya kita memperbaiki akhlak karena memang Islam itu datang adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Itu satu, adik-adik sekalian. Kemudian yang kedua, kenapa kita memperbaiki akhlak? Karena ternyata semua perintah Allah itu muaranya atau endingnya adalah kepada perbaikan akhlak. Coba kita analisa dalam Al-Quranul Karim beberapa perintah Allah. Misalnya perintah tentang puasa seperti sekarang karena kita dalam kondisi bulan Ramadan. Coba kita lihat ketika Allah memanggil orang beriman untuk berpuasa, apa muara dari puasa itu yang diharapkan adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa ending dari itu adalah untuk perbaikan akhlak. Kalau seperti itu berarti sebenarnya semakin kita ini beribadah, maka insya Allah akhlaknya semakin baik. Apabila beribadah telah kita lakukan sementara perubahan akhlak belum terlihat, ini bisa barangkali cara beribadah kita atau tujuan beribadah kita yang kurang tepat. Ini yang kedua, adik-adik, kenapa kita mesti memperbaiki akhlak? Karena akhlak itu ending, muara dari seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita disuruh untuk memperbaiki akhlak atau pentingnya memperbaiki akhlak? Karena akhlak itu, adik-adik sekalian, adalah representasi atau gambaran dari keimanan seseorang. Iman seseorang itu bisa diukur dari akhlaknya. Itulah sebabnya di beberapa hadis kita lihat, Rasul selalu mengaitkan antara iman itu dengan akhlak seseorang. Beberapa hadis yang paling populer lah kita berikan contoh misalnya. Adik-adik pernah dengar sebuah hadis seperti ini? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memiliki akhlak, yaitu falyakul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik-baik, kalau tidak maka lebih baik diam. Artinya iman itu terlihat dari sejauh mana akhlaknya dalam berbicara. Adik-adik sekalian, itu contoh hadis yang pertama bahwa memang Rasul mengaitkan iman itu dengan akhlak. Hadis kedua misalnya, man kana yu'minu billah falyukrim dhaifah.
siapa yang mengaku beriman kepada Allah, kemudian juga beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifah. Maka hendaklah dia memiliki akhlak dengan cara memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu termasuk bagian dari akhlak adik-adik, akhlak kepada tamu gitu. Kemudian juga ada hadis man kana yu'minu billah falyukrim jarah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, kemudian juga wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, falyukrim jarah. Maka itu akan terlihat dari sejauh mana dia mampu dan mau memuliakan tetangga. Masih banyak sebenarnya adik-adik. Rasul memberikan contoh kepada kita bahwa iman kita ini selalu dikaitkan dengan akhlak. Karena memang akhlak itu adalah wujud atau representasi dari iman seseorang. Dan begitu juga lah makanya saking antara iman atau akidah dengan akhlak ini berkaitan, maka ada sebuah bidang studi kalau kita sekolah dahulu di MTS atau yang bersekolah di Aliyah, di MAN, itu ada sebuah pelajaran yang bidang studi namanya akidah akhlak. Nah, kenapa akidah akhlak itu menjadi satu bidang studi yang digabung? Karena memang sekali lagi akidah dengan akhlak itu berkorelasi, atau iman dengan akhlak itu berkorelasi. Ini setidaknya adik-adik sekalian ada 3 kenapa kita memperbaiki akhlak. Kemudian adik-adik sekalian di bagian kedua dari materi ini, dan ini bagian terakhir. Jadi materi kita ini memang resume ya dari ceramahnya Ustadz atau A'agim. Apa hal-hal yang harus kita pahami tentang akhlak? Ini ada beberapa hal yang mesti kita pahami. Ini terkait dengan pembahasan akhlak juga adik-adik sekalian. Ada 4. Yang pertama adik-adik sekalian, akhlak itu adalah reaksi spontan. Jadi kalau misalnya reaksi spontannya seseorang itu baik, berarti akhlaknya baik. Pun begitu sebaliknya, kalau reaksi spontannya terhadap sesuatu itu jelek, maka itulah akhlaknya. Itu yang pertama yang mesti kita pahami tentang akhlak itu. Jadi orang ketika kita melihat reaksi spontannya, misalnya ketika diuji sedikit langsung keluar umpatan, ketika misalnya sedikit saja diberikan cobaan oleh Allah, itu langsung keluar kata-kata yang tidak pantas, bahkan bersuuzon kepada Allah. Maka di saat reaksi spontan itulah sebenarnya kita bisa melihat dan mengukur akhlak seseorang. Itu hal yang pertama yang mesti kita pahami tentang akhlak ini adik sekalian. Kemudian yang kedua, akhlak itu adik-adik, dia datang dari hati. Jadi tingkah laku kita ini, perilaku kita ini, itu muncul dari hati. Ada sebuah hadis sahih yang juga sering kita dengar barangkali adik-adik. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Ala wahya qalb. Sungguh pada tubuh manusia ini, pada kita ini ada segumpal darah, segumpal daging, yang kalau segumpal itu baik, maka baiklah seluruh tindak tanduk atau kerja tubuhnya. Dan jikalau yang segumpal itu tidak baik, jahat, rusak, fasad, maka rusak jugalah tindak tanduknya atau dirinya. Ala, ketahuilah kata Rasul, wahya qalb. Yang dimaksud dengan segumpal itu adalah hati. Jadi hati adik-adik adalah sumber dari akhlak itu. Maksudnya akhlak seseorang itu datang dari hati. Kemudian adik-adik sekalian, karena tadi hati kita ini adalah sebagai sumber akhlak kita, maka kita harus paham berapa pembagian hati. Agar kita lebih memahami dari hati yang mana nanti akan memunculkan akhlak yang baik. Adik-adik sekalian, hati itu terbagi 3. Yang pertama adalah qalbun mayyit namanya adik-adik. Qalbun mayyit itu adalah hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati ini adik-adik sekalian adalah hati yang tidak mau lagi menerima kebenaran. Dinasehati, diajarkan, diluruskan, justru dia melakukan pemberontakan. Kebenaran yang disampaikan dia tolak mentah-mentah. Ini menandakan hatinya sudah mati. Sehingga tindak tanduk orang yang hatinya mati ini biasanya
lebih kejam, mohon maaf, daripada hewan, adik-adik sekalian. Inilah yang disebut dalam surah Al-A'raf, lahum qulub la yafqahuna biha. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia diberikan hati oleh Allah, tapi hatinya tidak dia gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka nanti di ujung ayat itu dikatakan ulaika kal an'am, kata Allah. Ini sudah sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ada adik pernah mendengar ada kakek-kakek yang tega memperkosa anak SD. Kemudian juga ada ayah kandung menodai anak kandungnya. Ada mamak berlaku zalim kepada kemenakan. Ada kemenakan yang tega membunuh anak. Adik-adik tahu kenapa perilaku ini muncul? Itu biasanya orang yang kolbun mayyit. Hatinya itu sudah mati. Yang kedua adik-adik ada namanya kolbun marid. Kolbun marid itu adalah hati yang sakit. Nah, seperti apa respon dari akhlak orang yang hatinya berpenyakit? Ya sama-sama tahulah kita. Penyakit hati itu adalah ujub. Ujub itu artinya suka kagum dengan diri sendiri. Kemudian sombong gitu. Kemudian juga hasad atau dengki kepada orang lain. Sehingga tidak tenang jiwanya. Melihat orang lain senang. Kemudian juga kok jiwanya justru merasa susah ketika orang lain senang. SMS istilahnya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang seperti ini adalah hatinya berpenyakit. Suka iri, suka dengki, suka takabur, sombong, ujub gitu. Ria, ini adalah penyakit hati yang mesti diobati. Sedangkan yang ketiga, inilah hendaknya kondisi hati kita adalah qalbun salim. Kata Allah dalam Al-Quran, bahwa nanti ketika hari kiamat itu tidak bisa harta anak membantu kita illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbin salim atau dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Hati yang sehat inilah yang lapang dada menerima apapun dari Allah, sehingga yang keluar dari tindak tanduknya, akhlaknya juga sesuatu yang baik. Mudah-mudahan kita semua memiliki kolbun salim ini, adik-adik sekalian. Amin. Ayo kita doakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adik sekalian, bagian keempat, bagaimana cara kita membersihkan hati? Karena hati kita ini terkadang berpenyakit tadi, atau mungkin sudah sampai ke level mati. Jadi bagaimana supaya hati kita ini menjadi hati yang salim tadi? Caranya tidak ada yang lain, adik-adik sekalian. Karena ini adalah urusan dalam, urusan hati itu adalah urusan abstrak, sesuatu yang tidak terlihat, maka memang obatnya juga sesuatu yang dari dalam. Apa itu? Yaitu kedekatan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kita dekat kepada Allah, adik-adik sekalian, semakin kita yakin kepada Allah, maka insya Allah hati kita itu akan semakin bersih. Dan semakin hati kita itu bersih, itu insya Allah hati kita ini akan selalu membisikkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Sehingga ketika kita akan melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang salah, itu langsung hati kita berbisik. Disitulah Allah membisikkan kebaikan itu kepada kita, adik-adik. Mau mencontek ketika ujian, hati kita berkata, bro, sis, ini salah loh. Ketika kita misalnya ingin melakukan sesuatu atau perbuatan maksiat, misalnya pacaran, apalagi sudah menjurus ke perzinahan, langsung hati kita berbisik kepada kita, ini sesuatu yang salah, hentikan. Hati yang bersih seperti ini, sekali lagi, hanya akan bisa kita dapatkan dengan cara semakin dekat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali adik-adik, inilah sekedar ringkasan materi, dan ini memang sangat-sangat simpel dan sederhana untuk membantu kita semua mudah-mudahan. Dan yang lebih jelasnya tentang ini silahkan yang sudah diberikan barangkali linknya oleh Bapak Ibu guru kita. Agim telah berceramah juga tentang ini, cukup panjang lebar sekitar 1 jam 20 sekian menit. Kita sarankan bacalah materi itu, mudah-mudahan semakin menambah pemahaman. Semoga resume singkat ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi
Saya yang menyampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.